didukung oleh Selamat malam pemirsa, pekan ini perhatian masyarakat tertuju kepada pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengungkapkan peran kunci Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pencapaian penting perekonomian Indonesia. Senada dengan Purbaya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin sekaligus anggota Komisi 11 DPR, Kamru Samad menyebut peran kunci Presiden Prabowo Subianto ini sebagai Prabowo Efek. Malam ini kita akan mengupas Prabowo Efek itu dan pemirsa bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan peran kunci Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola perekonomian. Salah satunya adalah dengan menjaga stabilitas harga. Hasilnya, inflasi hingga bulan April tahun ini tetap terkendali sesuai target APBN. Menteri Keuangan mengatakan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi karena gejolak global, Presiden Prabowo menggunakan strategi mendorong percepatan belanja negara. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pemerintah berani membelanjakan uang untuk mengabsorb gejolak dunia, untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Itu strategi Pak Prabowo yang kita jalankan, kata Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga menegaskan kebijakan perekonomian yang diambilnya merupakan strategi dan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memindahkan dana saldo anggaran lebih SAL 200 triliun rupiah ke perbankan. Menteri Purbaya mengatakan berarti kita lebih pintar memanage uang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ini tentunya setelah diskusi dan dapat petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo. Pengakuan Menteri Keuangan ini menegaskan peran penting Presiden Prabowo dalam kebijakan strategis perekonomian. Pengakuan Menteri Keuangan ini juga menegaskan bahwa tercapainya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah berkat peran langsung Presiden. Menteri Keuangan mengatakan, jadi orang suka bilang, Purbaya jalan sendiri. Enggak, saya cuma tangan Presiden. Dia suruh saya kerjakan, kira-kira begitu. Tentang peran Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah perekonomian Indonesia ini juga dikatakan anggota Komisi 11 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Kamru Samad. Menurut Kamru Samad, pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026, 5,61% adalah bukti nyata keberhasilan strategi Presiden menuju target pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai sentuhan langsung Presiden dalam menentukan arah ekonomi Indonesia inilah yang oleh Kamru Samad disebut sebagai Prabowo Efek. Prabowo Efek itu tidak berhenti hanya di pertumbuhan ekonomi 5,61%. Saat ini target baru pertumbuhan ekonomi tahun depan 2027 sudah dicanangkan. Dalam rapat kerja pemerintah atau RKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, tahun 2027 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7 atau 7,25%. Atas target pertumbuhan ekonomi 7,25% di tahun depan ini, Kementerian PPN Bappenas telah menetapkan 9 PSN, proyek strategis nasional, dan PSN ini akan menjadi mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun depan. Ke-9 PSN tahun 2027 adalah PSN Makan Bergizi Gratis, PSN Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, PSN Sekolah Rakyat, PSN Kartu Usaha Afirmatif, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Pengelolaan Sampah Terpadu, PSN Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit, dan yang ke-9 PSN Pengembangan Mobil Nasional. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Top Ekonomi Prabowo Efek ini akan berlanjut setelah jeda yang satu ini.
Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir di Studio 1 Metro TV bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Wakil Ketua Umum Kadin yang juga anggota Komisi 11 DPR yang mengatakan Prabowo efek, Kang Samad. Kang Samad, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Lalu di sebelah Kang Samad malam ini ada 2 Faisal. Yang pertama adalah tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom, Fitra Faisal. Mas Fitra, saya panggil begitu ya. Selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir, last but not least, adalah Direktur Eksekutif KOR, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam. Jadi malam ini saya panggil Mas Faisal dan Mas Fitra, begitu ya? Supaya tidak bingung siapa yang kita panggil. Saya ingin bertanya dulu ke Kang Samad. Kang Samad, kenapa menyematkan istilah Prabowo efek ini? Kalau di tahun ini, karena kan sebetulnya kalau bicara kinerja pemerintah, kan tidak hanya seorang presiden sendiri. Apa sih signifikansinya yang dilakukan oleh presiden di tahun ini, sehingga kita lihat di triwulan pertama kemarin pertumbuhan 5,61%, Kang Samad? Mas Leo, kalau kita mau melihat secara jujur bahwa APBN 2026 memang 100% desain pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk 2026. Sudah full dirancang oleh dirancang Pak Prabowo ya? Mulai dari penyusunan camp PPKM-nya, target pertumbuhan dan seterusnya, semuanya sudah 100% desain pemerintahan ini. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara pemerintahan Pak Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo? Yang pertama, skala prioritas di zaman Presiden Jokowi itu adalah pembangunan infrastruktur. Di zamannya Presiden Prabowo itu adalah pembangunan sumber daya manusia dan percepatan ketahanan pangan dan energi. Jadi itu berbeda. Kemudian di zamannya Presiden Jokowi, fiskalnya kalau di awal tahun itu biasanya ada automatic adjustment. Jadi pemblokiran di awal jika potensi penerimaan negara kecenderungan mengalami pelambatan atau turun. Sedangkan Presiden Prabowo di awal justru di minggu kedua Januari itu sudah main APBN-nya, fiskalnya melalui program prioritas. Salah satunya adalah NPG. Karena itu di tahun yang lalu belum terjadi seperti tahun ini, begitu ya? Belum, karena jumlah SPPG-nya tahun lalu dengan tahun ini di kuartal pertama sangat jauh berbeda. Dan APBN-nya juga masih belum 100% hasil dari pemerintahan Presiden Prabowo. Mix antara pemerintahan lama, peralihan lah, masa transisi. Kemudian yang ketiga, perbedaannya yang kita lihat adalah kebijakan prioritasnya. Nah, prioritas yang kita maksudkan itu adalah yang memiliki dampak langsung terhadap keterlibatan masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi. Nah, ini yang membedakan. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa APBN yang dulunya nanti di kuartal kedua, ketiga, bahkan keempat di awal kuartal keempat, karena misalnya DAK fisik harus melalui perencanaan, kemudian tender pengawasan, baru tender pelaksana. Itu perlu waktu sekitar 120 hari baru bisa implementasi sejak penyerahan DIPA misalnya. Sekitar 4 bulan ya? Iya, berarti kan pertengahan tahun baru bisa main. Nah, sementara arah kebijakan fiskal Presiden Prabowo ini minggu pertama Januari itu sudah main di lapangan. Sudah menggerakkan ekonomi di desa-desa, di kampung-kampung. Nah, ini menunjukkan bahwa ada efek yang sangat signifikan. Makanya Mas Leo, memang belanja pemerintah di kuartal pertama itu mengalami peningkatan yang cukup besar. 21% kemarin, triwulan pertama. 21,81%. Hampir 22. Memang angka defisitnya juga mencapai 0,93%. Dan itu masih di bawah range sebetulnya. Tidak ada masalah karena desain kita waktu kita membahas APBN 2026 antara DPR dan pemerintah, di kuartal kedua kita harapkan dunia usaha sudah mulai bergerak sehingga sumber pembiayaan dari perbankan, dari industri keuangan itu sudah mulai masuk di kuartal kedua.
Sehingga penggunaan APBN kita akan terus menyesuaikan dengan seiring. Berkurang maksudnya berarti? Iya. Di triwulan kedua sampai 4? Akan ada penyesuaian. Penyesuaian terus, berkurang maksudnya? Iya, kecenderungan akan berkurang karena itu kita tidak bisa melakukan mengalihkan 0,93 dikali 4 kuartal. Karena desainnya nanti akan menyesuaikan tetap di bawah 3% atau sekarang di APBN kan 2,68. Tidak akan menjadi 3,6% karena 4 kali 0,9 tidak akan. gitu. Itu sudah didesain arah kebijakannya. Ini yang membedakan dan inilah yang kita sebut dengan Prabowo Effect. Baik, saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, di tahun depan 2027 RKP pemerintah, tapi tadi sebelum on air saya bertanya ke Kang Samad, belum sampai ke DPR. Tapi pemerintah mengatakan tahun depan target pertumbuhan itu 7,25%. Itu skenario yang seperti apa? Karena kalau kita bicara, yang maksud saya gini, realistis, optimis, atau yang pesimis? Karena kalau kita bicara sekarang kan nilai tukar rupiah sedang tertekan nih di 17.500. Kemudian harga minyak mentah masih mahal karena krisis Timur Tengah kita tidak tahu kapan selesainya. Itu terlalu optimistis 7,25 atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat trajektorinya ya, tadi Bang Samad sudah menyampaikan ya. Jadi bagaimana intervensi pemerintah di kuartal pertama itu 21,81%, itu translasinya adalah ke beberapa variabel sekaligus ya. Karena kan itu kan persamaan identitas ya. Jadi satu dengan lainnya saling terhubung. Nah, kalau kita bicara mengenai government spending, ya meskipun porsinya itu cuma 6,72%, beda dengan misalnya konsumsi secara umum 54,36%, dan juga kemudian dari investasi itu cuma 28,29%, tapi dia memiliki efek multiplier. Kalau kita lihat ya translasinya, Bung Leo, ada hal yang menjanjikan. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan konsumsi itu sudah sampai 5,52%. Kalau tahun lalu ya kuartal 1 tahun lalu itu cuma 4,96% pertumbuhan konsumsi. Berarti ini udah di atas. Tapi yang lebih menjanjikan lagi adalah kalau kita bicara investasi 5,96%, itu jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonominya. Dan ini sudah berjalan semenjak kuartal keempat tahun lalu. Apa yang disampaikan oleh Bang Samad sebagai Prabowo Effect itu bagian dari derivat dari Prabowonomics. Prabowonomics itu apa sih? Balik lagi ke trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan hasil-hasilnya, dan stabilisasi dan stabilitas ekonomi gitu ya. Nah dalam konteks itu maka kita bicara tadi government spending untuk menjumpstart ekonomi. Karena kan selama ini kalau kita lihat dari post COVID itu kan ada scaring effect, Bung Leo ya. Ibaratnya mobil nih lagi mogok nih, perlu di jump start. Sampai sekarang kita belum pulih ya dari belum betul-betul pulih, belum betul-betul pulih. Ada scaring effect, maka perlu di jump start. Ketika di jump start itu kita lihat jump startnya pertama kali terjadi di kuartal keempat tahun lalu. 5,39%. Kemudian di jump start naik lagi 5,61%. Nah, tadi Bang Samad sudah menjelaskan bahwa ini kan tidak bisa berjalan sepenuh tahun gitu ya. Karena kan biar bagaimanapun APBN ada batasnya. Nah, maka butuh ada kolaborator. Kolaboratornya adalah salah satunya yang menjadi enablernya adalah Danantara. Saya bilang enabler karena dia bukan menjadi pemain utama. Kalau jadi pemain utama ya akan menimbulkan crowding out. Tapi di triwulan pertama kemarin belum terlihat tuh efek dari Danantara di perhitungan 5,61% itu. Kan belum jalan. Danantara kan masih dalam at a very initial stage. Belum jalan maksudnya belum in effect. Belum in effect kan project-projectnya kan berapa juga lama sih biasanya sejak di launching sampai kemudian ngefek ke ekonomi? Dalam konteks project planning ya itu kan antara 1 sampai 5 tahun jaraknya. Jadi ada initial stage, ada intermediate stage, ada baru final stage gitu ya. Nah, untuk yang tahun ini hitungan saya sih sebenarnya bisa sampai tambahannya 1%. Artinya begini. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5,07% secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir, excluding pandemic times. Nah, kalau ditambah 1%, berarti kan seharusnya udah 6,07% di tahun ini. 1% itu dari Danantara tadi? Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat carry over ke tahun depan, ini kan initial stage di tahun ini. Tahun depan proses pertambahannya atau potensi pertambahannya berapa persen? 1,5 sampai 2%. Jadi kalau misalnya kita balik ke baseline yang 5,07%, tahun depan itu bisa tambah 2%, berarti 7% sebenarnya di atas kertas itu bisa tercapai dari hitungan ekonominya. Satu soal konsumsi, saya ingin tanya ke Mas Fitra. Di triwulan pertama ini kan kita ada lihat Ramadan dan Lebaran yang sama-sama masuk di triwulan pertama. Betul. Tahun lalu agak terpisah itu antara Ramadan sama Lebaran sehingga tidak maksimal begitu efeknya. Di triwulan kedua, ketiga, keempat sumbangan konsumsi masyarakat ini apakah masih akan sustain
atau memang akan turun karena kan di sepanjang dunia bisnis puncaknya itu di Lebaran, Mas Fitra. Ya, menarik. Jadi ada efek festivities, ada efek seasonal ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mempertimbangkan efek festivities, harusnya di kuartal kedua itu ya 5,1 sampai 5,2%. Turun dibandingkan harusnya turun. Tetapi gini, ada satu game changernya adalah bagaimana kemarin peran pemerintah 21,81% itu translasinya juga ke PMTB ya, Gross Fixed Capital Formation yang tumbuh 5,96%. Oke. Jean Baptiste Say pernah bilang, supply creates its own demand. Konsumsi kalau kita bicara mengenai demand driven economy itu nggak sustainable. Kalau supply driven economy, industri dia bisa menghasilkan lapangan kerja. Lapangan kerja meningkat bisa menghasilkan income yang meningkat. Nah, kalau misalnya industri ini kemudian itu kita bisa pertahankan ya. Industri manufaktur secara sektoral itu tumbuh 5,04% di kuartal 1. Belum maksimal ya. Meskipun ini sudah di atas yang kuartal 1 tahun sebelumnya. Tapi kita harapkan ini Danantara di kuartal kedua sudah mulai running. Nah, dalam hitung-hitungan ya tadi pagi saya juga berbicara dengan CTO Danantara. Ini ada beberapa proyek yang bisa berjalan di kuartal 2. At the very initial stage itu bisa mendapatkan tambahan sekitar 0,3 sampai 0,4%. Mas Fitra ingin melanjutkan yang tadi Kang Samad katakan, di triwulan kedua sampai 4 tahun ini, apakah artinya G di dalam pertumbuhan PDB itu akan berkurang dibandingkan triwulan pertama? Gini, jadi pemerintah sekarang mencoba untuk mendistribusikan itu secara rata di setiap kuartal. Ya, itu yang disampaikan Pak Purbaya ya. Tapi memang ada peningkatan yang agak tinggi di kuartal 1. Kenapa? Karena ini pertama efek front loading, yang kedua adalah kalau Bung Leo tahu, kita kan di kuartal 1 ya, sebagaimana yang kita tahu itu adalah tax collecting period. Dalam tax collecting period berarti kita mengambil uang dalam ekosistem. Nah, berarti kan ada potensi kontraksi, makanya kemudian di spend langsung lebih awal, gitu. Nah, tapi idealnya adalah nanti pemerintah mencoba untuk membaginya ya di kuartal-kuartal ini secara lebih merata ya, tidak kemudian dihabiskan di akhir tahun seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, Mas Faisal, penjelasan dari Kang Samad, dari Mas Fitra, Anda melihat bahwa memang kemudian sebelum kita bicara tahun depan ya, di tahun ini memang akan sebaik yang diperkirakan itu tadi. Tahun ini kan ditargetkan sekitar 6% ya pertumbuhan. Atau memang ada ancaman-ancaman yang bisa mengganggu target pencapaian pertumbuhan ekonomi tadi? Ya, kalau ancaman ya terus terang banyak ya, kalau kita mau jujur ya. Jadi gini, dari 5,6 aja dulu di kuartal 1 itu sebetulnya kalau kita bilang tadi ada faktor Prabowo efek, satu faktor kebijakan lah saya sebutkan secara umum itu ya memang ada, udah jelas tadi kan ada penjelasan dari Kang Samad juga. Jadi ada percepatan dari sisi belanja di triwulan 1 dari minggu-minggu awal di tahun 2026 ya. Dan itu kalau dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025 jelas jauh lah. Ya karena itu kan pada masa efisiensi. Itu faktor kebijakan. Nah, tapi kalau kita bedah ya faktor non kebijakannya tadi ini barusan disebut ya di konsumsi rumah tangga, karena kalau kita lihat lapangan usaha ya berdasarkan lapangan usaha. Nah, yang tumbuh di triwulan 1 yang tinggi itu banyak faktor memang yang turunannya dari festivitas Lebaran ya. Jadi tanaman pangan ya, kemudian di hulu nih ya, tanaman pangan, peternakan, walaupun juga ada faktor MBG bisa jadi ya. Lalu di tengah ada industri makanan minuman yang biasa memang naik pada saat Lebaran. Lalu ada di kehilir sedikit ada perdagangan ya, perdagangan itu naik pada saat Lebaran dan sampai ke retail. Retail itu transportasi yang pada saat Lebaran mudik, kemudian makanan minuman itu naik sekali. Nah, jadi itu ada faktor dari sisi Lebarannya. Ya, jadi itu di luar kebijakan menurut saya gitu. Karena timingnya maju gitu. Nah, artinya begini, kalau itu ada faktor low base effect ya dari non kebijakan itu, maka berarti di triwulan kedua sebaliknya ada faktor high base effect. Karena tidak ada lagi Lebaran dan Ramadan. Dan karena tidak ada Lebaran dan Ramadan, plus ada tekanan global yang lebih besar. Nah, itu sudah mulai kelihatan sebetulnya di triwulan 1 kalau kita lihat tren bulanan. Nah, Maret itu memang secara tren sudah turun dibandingkan dengan Februari. Nah, itu kita bisa lihat dari konsumsi rumah tangga. Secara agregat memang besar, 5,5 tadi ya. Dan kalau kita melihat beberapa leading indicators itu memang secara agregat konsumsi rumah tangga itu udah naik dari semester kedua 2025 terus sampai triwulan 1 peaknya di Februari. Maret itu sebetulnya mulai melandai. Nah, jadi artinya kalau lihat tren itu sebetulnya trennya tuh agak turun ya. Faktor global itu jelas berperan penting ya. Jadi yang perlu diwaspadai ya memang di kuartal kedua karena ada faktor
high base effect jadi dibandingkan dengan kuartal 1, faktor global yang mempengaruhi juga ke spending pemerintah ya. Dan ada jelas kalau di kuartal kedua itu ada faktor kebijakan dari sisi spending kan efisiensi sudah mulai ketat itu ya. Memang digeber di kuartal 1 tapi karena keterbatasan fiskal ya. Nah, dan ekonomi melambat otomatis dari sisi penerimaan itu juga tidak bisa tinggi ya, tidak bisa setinggi yang diharapkan, nah, otomatis berdampak juga ke belanja. Apalagi belanjanya juga harus direm-rem ini. Apalagi tadi kan berbicara tidak lebih dari 3% itu kan sebetulnya ngerem. Jadi kalau di kuartal 1 ini secara kasar ya, 0,93 berarti ya 3 kuartal berikutnya. Nah, itu semestinya secara defisit ya rata-rata 0,7 lah gitu ya berarti ya. Maksimum untuk supaya 3%. Ya? Betul. Nah, kecuali tadi yang disampaikan Pak Fitra, Mas Fitra, kalau kemudian mau dorong belanjanya berarti penerimanya naik juga, walaupun defisitnya tadi ya di 0,7 rata-rata. Nah, berarti tinggal bagaimana kemudian membuktikan bahwa dari sisi penerimaan memang bisa naik dalam 3 bulan setelah 3 kuartal setelah kuartal. Menarik kalau melihat yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Mas Faisal bahwa melihat keajaiban di angka 5,61%. Dikatakan juga bahwa kita sekarang sudah lepas dari kutukan angka pertumbuhan 5%. Tunggu dulu. Yang mengatakan Menteri Keuangan nih, Pak Purbaya. Anda melihat ini artinya memang sesuatu yang tadinya memang sudah diperkirakan, pemerintah akan melihat memang bisa nih di atas 5,5 misalnya begitu. Dan kemudian bagaimana itu dampaknya kepada target tahun ini yang ditargetkan total 6% dan tahun depan lebih tinggi lagi loh, 7,25%. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kita kan tidak bisa melihat hanya dari 1 kuartal saja. Saya katakan tadi juga kita melihat trennya setelah kuartal 1 bagaimana dan trennya itu juga menurun. Kalau kita melihat hanya 1 kuartal saja, lebih tinggi di 2022. Di kuartal 3 atau kuartal 2 kalau tidak salah 2022 itu 5,7 kalau tidak salah. Tahun 2022 ya? 2022 pada saat booming komoditas pada saat itu kan. Itu bukan ada lebaran, bukan ya? Itu bukan waktu itu ya. Karena ada booming komoditas. Ya, booming komoditas memang waktu itu naik tinggi dan memang ada low base effect juga dari 2021 ya. Karena COVID itu 7% sempat di kuartal 2. 5,7. 5,7. Sempat 7 di kuartal 2. Sempat ada angka 7. Oke. Karena kan low base effect. Intinya sih memang 2022 sempat lebih tinggi. Nah, tapi habis itu kan tidak bertahan kan. Trennya turun, pelan-pelan turun 2024. Nah, jadi artinya kalau ngelihat tren yang sekarang juga sebetulnya kemungkinan turun itu atau melemah lah, dan nggak kontraksi ya, melemah itu sangat besar sekali. Nah, jadi artinya potensi probabilitas untuk kemudian tidak tercapai, ya tadi bahkan 6% pun ya, nah, itu sangat mungkin gitu. Kalau melihat trennya gitu. Jadi artinya yang perlu diwaspadai adalah bagaimana cara kemudian untuk bisa mencapai dari sisi pertumbuhannya paling tidak selambat yang kita khawatirkan gitu. Kang Samad, ada 9 PSN tahun depan yang tadi saya sudah sampaikan di segmen pertama, bagian pertama ya. Itu memang sudah diperhitungkan akan bisa memboost lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sampai 7,25% atau seperti apa kalau Anda lihat? Mas Leo, memang untuk tahun depan RKP pemerintah kan baru minggu depan akan didorong ke DPR. Oh, akan dilaporkan? Ya, akan disampaikan ke DPR? Biasanya di sidang paripurna akan disampaikan di minggu depan. Dan kita akan lihat di situ rencana kerja pemerintah. Dari situ akan tentu, tapi ini kita udah bisa lihat dari RPJMN sebetulnya yang sudah kita tetapkan 2024, 2025 ke 2030. Di mana target pertumbuhan ekonomi kita di 2026 itu memang sudah 6%. Di RPJMN. Kemudian undang-undang APBN kita, APBN 2025 yang ditetapkan September 2025 untuk tahun ini, itu target kita kalau nggak salah Mas Fitra 5,2 ya. Tahun ini 5,4%. 5,4% full year tahun ini. Jadi kita ambil angka yang moderat, dibawa dari target RPJMN, kemudian di atas dari target dari capaian di 2025. Itu yang kita proyeksi. Kenapa DPR dan pemerintah? Nah, untuk 2027 memang targetnya udah diturunkan
7% di RPJMN itu. 7%? Iya, di RPJMN ya. Iya. Kalau kita baca, dan kenapa? Karena 2029 itu diharapkan di posisi 8%. Nah, bagaimana mencapai itu? Kan itu yang pertanyaan mendasarnya. Betul. Di dalam RPJM, desain arah pembangunan nasional memang sudah disusun. Disusun sebagai panduan utama kita untuk 5 tahun mencapai 8% di akhir pemerintahan periode pertama Presiden Prabowo. Yeah. Nah, salah satu kekuatannya adalah hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya di sektor pertambangan dan mineral, tapi juga di sektor pertanian, di sektor perikanan. Karena ini yang lagi didorong. Nah, koridornya di RPJM juga sudah ditentukan. Di mana saja koridornya. Jadi sampai tingkat kewilayahannya ditentukan di RPJM itu. Nah, tinggal konsistensi pemerintah menerjemahkan setiap tahunnya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan di RPJM tersebut. PSN yang akan diajukan, karena kita belum terima secara resmi, PSN yang pasti pemerintah sudah melakukan kalkulasi yang matang. Iya, ada 9. Iya, mengkonfilasi dari RPJMN, dari target visi misi presiden, lalu kemudian aspirasi yang dihimpun melalui musrembang secara berjenjang, dari 3 jalur inilah lalu kemudian disusun RKP-nya, dan kemudian kita akan membahas dan keluarlah outputnya nanti dalam bentuk camp PPKF-nya. Setelah itu kita kembalikan lagi ke pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya. Baru kemudian kalau ada penyesuaian nanti, ya, maka pemerintah kembali menyusun, lalu kemudian 16 atau 15 Agustus biasanya diundangkan, Presiden dibacakan dalam menyampaikan nota keuangan APBN. Nah, menarik Kang Samad karena bilang kalau ada perubahan. Iya. Jadi kelihatannya, ya kita asumsikanlah, karena kan sudah diberitakan ini Kang Samad, bahwa pemerintah merancang tahun depan tumbuh 7,25%. Iya. Menurut Anda itu feasible, bisa dicapai, atau over optimistic atau bagaimana? Nah Pak Leo, kita ada pengalaman menyusun APBN di 2026 ini. Waktu pembahasan kemarin kita lihat tim dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan tim Kemenkyu, ya kan gitu, itu memiliki pandangan yang berbeda. Kan nanti otoritas moneter juga akan hadir di camp PPKF. Menarik perbedaan ini Kang Samad, tapi tahan dulu supaya kita nanti ikuti di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya kembali ke Kang Samad, saya ingin ke Mas Fitra dulu, karena 9 PSN itu yang ditargetkan akan berkontribusi untuk total ya pertumbuhan tahun depan 7,25%. Itu memang realistis atau optimis atau bagaimana? Ya jadi gini Bung Leo, sebagai pelajaran ya. Jadi ketika COVID itu kita sempat anjlok tumbuh, bahkan bukan tumbuh ya, minus 5,32% di kuartal kedua 2020. Di kuartal 1 2021-nya tadi saya bilang 7,08%. Berangkat dari low base effect. Ya. Nah, apa yang kita akan lihat ke depan? Apakah kita berangkat dari low base effect? Tergantung caranya, cara melihatnya. Kalau kita bisa merubah struktur ekonomi, maka kita sebenarnya berangkat dari low base effect juga di tahun ini, ya, menuju tahun depan. Apa low base effect-nya? Salah satunya adalah selama ya 10-15 tahun terakhir kita hanya mengandalkan konsumsi. Sementara ada deindustrialisasi. Konsumsi masyarakat ya? Konsumsi masyarakat, ya bagus. Pemerintah itu tidak termasuk konsumsi kan ya? Spending, pemerintah kan karena beda. Kemarin yang dipakai itu istilahnya konsumsi pemerintah. Iya, ada konsumsi pemerintah, G, ada konsumsi masyarakat, C. Ya, dalam persamaannya beda ya? Sebenarnya kan biasanya government spending ya belanja pemerintah begitu kan? Oke, lanjut. Tapi anyway, kalau kita lihat ya dalam 2 tahun terakhir, itu kan sudah ada perubahan ya. Terutama kemarin kita lihat 2 kuartal berturut-turut, dari investasi itu sudah di atas pertumbuhan ekonomi secara rata-rata. Nah, maka kita bicara mengenai perubahan struktur industri yang akan kita rubah ke depan. PSN itu, yang 9 PSN, ya, itu kan berangkatnya dari kalau kita bicara Astacita ya, Astacita nomor 5, industrialisasi. Industrialisasi yang seperti apa? Industrialisasi yang ada absorptive capacity-nya. Jadi harus ada inklusi ya dari sumber daya manusianya. Maka
ASEAN nomor 3 berbicara mengenai lapangan kerja dan entrepreneurship, yang ASEAN nomor 4 berbicara mengenai investasi sumber daya manusia. Ada nggak di PSN itu? Ada. Ada PSN Sekolah Rakyat, ada PSN MBG, ada PSN Operasi Merah Putih, itu yang sebenarnya melingkupi 3 aset kita itu. Plus ada PSN Mobil Nasional. Mobil Nasional ini kan juga merupakan bagian dari industrialisasi. Industrialisasinya apa? Kompatibel dengan kebutuhan atau keadaan SDM-nya. Nah, ini yang kita akan bangun. PSN pengembangan mobil nasional itu artinya nanti itu mobil maung atau yang mana? Ya, ekosistemnya berada di situ. Kan itu yang bisa kita bangun nih dari awalnya. Karena Pak Presiden kenapa bawa Maung ke Cebu kemarin? Ya salah satunya adalah ini buat showcase bahwa kita sudah bisa bikin. Nah, ke depan ya ini salah satunya yang sedang dirancang, nanti mungkin akan dibicarakan bersama DPR juga, membangun ekosistem Maung yang berbasis EV. Nah, EV ini lebih gampang untuk dibuat dan diduplikasi ya. Kita juga sudah punya nikel ya kan hasil hilirisasi. Tapi Mas Fitra, dari 9 PSN tadi di bagian pertama, ini ada gambarnya juga. Yang paling besar berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi tahun depan, itu yang mana selain MBG? Karena kan kalau kita lihat 9 ini kelihatannya kan tidak sama besar kontribusinya kepada pertumbuhan. Yang mana yang diandalkan? Yang nomor 9, yang industri mobil nasional itu yang sebenarnya memiliki kaitan ya backward sama forward linkage paling tinggi. Itu kan butuh waktu lama untuk kemudian ada initial stage, kan udah ada nih, nah tinggal kemudian dijalankan tentunya. Nah jadi gini. Kita tidak hanya melihat dari sisi APBN-nya saja, tetapi kita juga melihat bagaimana kontribusi Danantara. Jadi ada beberapa yang saya lihat komentar-komentar, oh ini dana kering karena APBN itu masuk ke Danantara ya kan, sebelumnya ada pendapatan bukan pajak ya kan, terus kemudian masuk ke Danantara. Tapi ini kan dikelola lagi untuk kemudian menjadi output. Nah outputnya itu yang kemudian ditranslasikan ke pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Nah jadi kalau sudah berubah struktur ekonominya, kita bisa men-treat itu sebagai low base effect menuju tahun depan gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau dorongan, ini solo growth model ya, kalau kita bicara model-model pertumbuhan ekonomi, berubah dari steady state condition ke atas, itu cara gimana? Dengan teknologi dan industrialisasi. Nah maka ini yang kita akan tuju ke depan, di atas kertas ya, tapi tentunya kita akan berusaha untuk mengupayakan untuk tetap sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ingin mengkonfirmasi saja dari Mas Fitra, berarti tahun depan komponen G-nya itu akan tetap dijadikan andalan untuk mendorong pertumbuhan kita, atau juga I-nya itu investasi sudah mulai kick in? Harusnya investasi sudah mulai kick in, karena gini, G itu kan juga alat buat jump start aja, nggak bisa digunakan setiap tahunnya sebesar itu, gitu ya. Karena Presiden kemarin di rapat kabinet ya sudah bahkan menginstruksikan Wamen waktu itu. Pak Wamen, saya minta tahun depan 2027 1,8% ya defisitnya. Jadi dari sisi ini sebenarnya pemerintah sudah aware bahwa ke depan kolaborasi dengan swasta itu menjadi penting. Karena selama ini swasta itu crowding out. Harusnya BUMN atau state companies, iya betul. Jangan sampai kemudian BUMN berebutan project sama ibu-ibu catering. Itu kan jadi kemarin-kemarin gitu kan. Nah ini yang kemudian harus kita lakukan ke depan, bahwa BUMN atau Danantara dalam hal ini menjadi kolaborator, menjadi enabler, bukan menjadi potensi untuk kemudian mengenyahkan yang lain, tapi untuk merangkul yang lain. Danantara akan terlihat efeknya kapan? Berapa lama? Ada yang bilang 6 sampai 18 bulan sejak di launching? Yes, the initial stage-nya di tahun ini. Ya harusnya kita bisa melihat beberapa proyek awalan, meskipun ya belum sempurna selesai gitu ya, tetapi kan biasanya kalau the initial projectnya itu juga punya dampak ekonomi gitu. Mas Faisal, ini tadi Mas Fitra sudah mengatakan disinilah swasta masuk. Kalau melihat pertumbuhan kredit perbankan itu kan masih di bawah double digit ya. Kemudian kalau kita melihat undisbursed loan juga masih banyak di bank yang sudah disetujui tapi tidak diambil juga oleh pengusaha. Konon katanya karena masih belum yakin. Anda melihat swasta masuknya nanti seperti apa yang seperti dikatakan Mas Fitra? Ya inilah seringkali ada disparitas antara keinginan untuk swasta terlibat sama realitasnya seperti apa. Banyak yang menahan diri katanya? Banyak menahan diri. Jadi artinya kalau ingin swasta terlibat, ya pertama ya harus yakinkan itu swasta bahwa mereka ketika masuk ya untuk kemudian berinvestasi dan lain-lain itu memang menguntungkan dan tidak merugi karena harus bersaing dengan BUMN dan lain. Nah itu dia. Jadi ruang level of playing field-nya itu mereka yakin untuk bisa berinvestasi. Nah itu yang saya pikir PR besar menurut saya.
Karena kepercayaan itu kan tidak bisa kita paksakan ya. Jadi kepercayaan itu kan ya trust is earned. Jadi artinya harus ada pembuktian di situ gitu ya. Nah, pembuktian bahwa governance itu betul ya, governance yang dilakukan di APBN, di fiskal maupun juga termasuk di Danantara sendiri. Nah, apalagi Danantara kan sekarang belum in fact lah, itulah tadi ya. Nah, jadi kalau ingin membuktikan bahwa Danantara itu tidak memakan ruang bisnisnya swasta, nah itu berarti nanti akan harus dibuktikan dengan governance-nya seperti apa. Nah, kalau itu tidak terbukti nanti ya swasta tidak akan berani masuk gitu. Mas Fitra mau apa? Sebenarnya sudah ada keterlibatan swasta ya. Jadi as we speak ya, saya di Kadin, Bang Samad juga di Kadin ya. Teman-teman Kadin juga sudah mendapatkan proyek-proyek lepasan dari Danantara ya. Jadi ketika misalnya ada satu proyek energi, ada satu perusahaan energi dari swasta yang memang sudah dilibatkan dari awal, dari tahun ini, dari awal tahun ini bahkan ya, lumayan besar ya. Dan itu cuma satu contoh kasus saja. Dan ada beberapa, kalau misalnya tadi kita bicara PSN, ini kita bisa bicara beyond PSN juga. Ada 18 atau sampai 20 proyek Danantara yang akan dikerjakan on top dari PSN. Nah, itu juga sudah melibatkan aktor-aktor swasta. Teman-teman Kadin sementara ini ya, meskipun mereka juga masih khawatir ya dengan kondisi geopolitik, tapi beberapa teman Kadin yang saya tahu ya, ini lagi enak bro, lagi banyak duit gitu. Tapi memang tidak merata di semua sektor ya, itu perlu dipahami juga. Kalau misalnya di kuartal 1 yang paling tinggi apa? 13,14% akomodasi makanan minuman tadi karena efek festivities. Kemudian transportasi pergudangan 8,04%. Memang sektor-sektor ini sekarang lagi naik nih. Tapi yang berikutnya wave berikutnya adalah ya di sektor-sektor infrastruktur yang terkait dengan energi dan seterusnya. Kang Samad, ini kan Pak Prabowo selalu memimpin tim ekonominya. Tadi Menteri Keuangan mengatakan bahwa saya ini menjalankan arahan dari Presiden. Kalau mendengar tadi challenge yang disampaikan Mas Faisal, Mas Fitra juga mengatakan bagaimana swasta ini bisa ikut berperan juga. Karena kalau tidak nanti tahun depan G dari pertumbuhan itu, dari PDB itu kan akan terus dijadikan andalan. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana melibatkan kemudian investasi yang swasta dan juga swasta bergerak ini bagaimana? Mas Leo, memang kekuatan pertumbuhan ekonomi ini harus didorong dari industri yang digerakkan oleh dunia usaha. Ini yang sangat penting. Dunia usaha yang notabene swasta artinya? Iya, yang swasta. Nah, pertama kita lihat dulu, apa sih masalahnya selama ini? Pertama, kita lihat suku bunga yang masih tinggi. Buat para pelaku usaha itu menjadi pertimbangan. Suku bunga komersial masih tinggi sekarang? Iya. Meskipun Bank Indonesia terus-terusan turunkan suku bunga? Karena dua faktor. Pertama, cost of fund. Industri perbankan kita itu masih cukup tinggi. Kedua, transmisi kebijakan dari Bank Sentral. Iya, Bank Sentral, suku bunga acuan itu masih memerlukan waktu yang relatif panjang untuk sampai ke komersial, penyesuaian sampai ke nasabah misalnya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting memang pemerintah harus menuntaskan reformasi birokrasi berkaitan dengan perizinan. Ini sangat penting, pembebasan lahan dan masih masalah itu, Bang. Makanya dibentuk Satgas debottlenecking yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Menko. Oleh Menko dan melibatkan beberapa untuk memutus kasus-kasus yang menjadi penghambat daripada laju ekonomi kita, dan itu sudah mulai efektif bekerja. Kemudian selanjutnya kita juga ingin mendorong supaya dunia usaha itu benar-benar menjadi garda terdepan. Di mana posisinya? Pertama, ada kawasan ekonomi khusus yang sudah dibangun atau dimulai sejak pemerintahan sebelumnya di 25 lokasi. Ya, mulai dari Batang, Mandalika, kemudian masih banyak lagi, ada di Manado, kemudian ada di Kepulauan Riau dan seterusnya. Ini kita harus kembali mendorong dan mengangkat sebagai kekuatan utama, karena di situ sudah ada kebijakan yang diberikan regulasi khusus, misalnya insentif perpajakan, kemudian bea masuk,
impor untuk keperluan industri di sana. Nah ini yang harus dioptimalkan ke depan, sehingga antara kawasan ekonomi khusus, lalu kemudian PSN yang akan direncanakan oleh pemerintah ke depan, diharapkan ini menjadi kekuatan. Nah disitulah kita harapkan dunia usaha bisa masuk, swasta bisa mengambil peran penting. 13 proyek hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Danantara, yang nilainya lebih kurang 7 miliar dolar kalau nggak salah, atau setara 120 triliun, ya kita harapkan itu juga melibatkan swasta di berbagai lapisan, dan itu menjadi kekuatan utama. Baik. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang tertulis di kertas mendekati betul yang terjadi di lapangan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Faisal, kalau yang kita harapkan memang adalah pertumbuhan ini tinggi. Betul. Tapi kan di saat bersamaan juga kita melihat ada ancaman, serta-merta ada defisit anggaran. Ini kita bicara undang-undang dulu saja lah. Belum kita bicara kualitas dari pertumbuhan ya. Ada ancaman defisit anggaran yang bisa menabrak undang-undang. Lalu ada ancaman geopolitik, tadi berkali-kali kita katakan. Apa yang harusnya sebetulnya diprioritaskan pemerintah supaya tahun ini kita aman, tahun depan kita aman juga, dengan pertumbuhan ya kita usahakan yang tinggi. Ya menurut saya yang pertama dari sisi stabilitas, ya yang menjaga defisit itu menurut penting tuh. Menurut saya itu prioritas itu. Ya jadi disiplin untuk tidak lewat dari 3% itu menurut saya penting. Itu dampaknya bisa kemana-mana ya, dari sisi kepercayaan investor tadi ya, pelaku swasta, kemudian sampai ke nilai tukar ya. Nah itu yang saya pikir salah satu yang prioritas menurut saya. Pertumbuhan justru menurut saya ya, kalau kemudian ada dampak daripada terhadap pertumbuhan karena disiplin fiskal, kita harus hati-hati dalam spending ya, harus hati-hati juga dalam menggali penerimaan sehingga tidak bisa lebih dari 3%. Nah, yaitu saya pikir itu prioritas yang kedua, Mas, berarti pertumbuhan ya. Yang penting itu dulu kalau menurut saya. Apalagi di tengah tekanan global seperti sekarang, itu saya pikir malah jadi lebih naik lagi ininya prioritasnya. Nah, kalau nanti sudah lebih tekanan sudah lebih rendah, lebih reda, nah baru kemudian kita sedikit demi sedikit ya ke pertumbuhan. Nah, kemudian bergeser lagi prioritasnya menurut saya itu. Nah, tapi saya tertarik tadi Bung Leo ngomong yang masalah kualitas ya. Saya pikir saya perlu mention itu sekarang di 2026 ini. Karena kita ingat di 2025 ya, kenapa kemudian sempat ada gejolak ya, dan kemudian berganti ke Menteri Keuangan. Itu karena sebetulnya kita tidak bisa mestinya hanya melihat pertumbuhan ya. Nah, karena masalah disparitas, masalah kualitas itu ternyata justru juga salah satu yang harus kita waspadai di 2026. Nah, kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, saya pikir ini PR yang belum kelihatan tren pembalikannya. Sebut saja kelas menengah sampai terakhir data Susenas 2025 itu masih terus turun sejak pandemi ya. Upah real ya masyarakat itu kontraksi sudah dari 2025 bahkan sebelumnya gitu ya. Upah real ya di Agustus kita ambil ya, kita nggak ngambil yang Februari yang pada saat panen raya. Nah, jadi kalau begitu kan orang jadi bertanya, makanya tidak heran kalau kemudian banyak bertanya 5,6% kok kita tidak rasakan ya. Nah, ini yang ngomong ini kan kebanyakan ya kelas menengah tadi sebetulnya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau ini dibiarkan ya dan tidak dicarikan obatnya, yang saya pikir itu tidak lepas daripada masalah lemahnya pertumbuhan income dan masalah lapangan pekerjaan ya, yang sebetulnya itu mesti dijawab oleh program-program prioritas daripada pemerintah gitu ya. Sebetulnya bisa saja MBG, koperasi itu kalau desainnya benar itu bisa mengarah kepada perbaikan dari kelas menengah dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nggak perlu cari insentif apa ya yang harus dilakukan untuk kelas menengah, nggak mesti harus begitu gitu. Tinggal desain program prioritasnya yang diperbaiki dan implementasinya. Itu saya pikir. Satu lagi Mas Faisal, bagaimana Anda melihat soal komunikasi dan konsistensi pemerintah? Saya ambil contoh misalnya royalti batubara,
di hari yang sama dua menteri itu mengatakan, Menteri Keuangan dan Menteri SDM, dua hal yang berbeda. Bahwa royalti akan dinaikkan per 1 Juni, tapi Menteri SDM mengatakan ini masih akan dibicarakan. Ini kan menimbulkan kebingungan. Bagaimana Anda lihat komunikasinya? Ya, itu kan berarti kan beberapa di antara catatan ya oleh MSCI, oleh S&P dari investor luar lah. Nah, itu kan salah satu di antaranya tadi selain defisit fiskal masalah dan antara kan koordinasi dan komunikasi di antara soliditas di berkomunikasi. Itu kan bagian daripada orang melihat dari sisi trust untuk bisa ini kebijakannya solid atau tidak ya. Itu salah satu ukurannya menurut saya. Terima kasih. Mas Fitra, soal komunikasinya saja kan Anda di Badan Komunikasi bagaimana? Ya, makanya kita kan selalu berbenah ya. Makanya saya tetap berada di Badan Komunikasi adalah untuk membantu komunikasi terutama untuk masalah-masalah ekonomi ya. Jadi yang saya paham adalah kemarin memang ada pembahasan itu di rapat kabinet ya. Tapi memang pada akhirnya ya ini kan pada akhirnya kita harus melihatnya satu suara akhirnya nantinya. Tapi instruksi presiden adalah sudah jelas bagaimana nanti ini semua kekayaan negara itu adalah memang seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Nah, ini yang tadi sekaligus menjawab dari concern dari Mas Faisal ya. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya kita bicara pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi adalah one thing. Tapi yang tidak kita inginkan adalah immeasurizing growth. Immeasurizing growth itu yang disampaikan oleh Jacques Desbaut di tahun 1958. Tumbuh tapi masyarakatnya miskin. Nah, ini yang kita tidak ingin. Supaya tumbuh tapi masyarakat tidak miskin apa? Lewat jalur industri. Karena industri itu yang seharusnya lebih inklusif ketimbang berbasis komoditas. Kalau cuma berbasis komoditas, yang muncul immeasurizing growth, yang muncul adalah terms of trade yang turun, tidak ada nilai tambahnya buat ekonomi. Nah, ini yang kita ingin rubah struktur ekonominya ke depan supaya nanti pertumbuhan ekonominya tidak hanya tumbuh tetapi juga merata dan juga sustainable. Terima kasih. Kang Samad, pesan untuk pemerintah nih bagaimana? Untuk disiplin fiskal saya kira tadi masukan dari Mas Faisal sangat penting untuk kita jaga bersama dan kita semua percaya Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap hal tersebut. Yang kedua, mengenai kelas menengah, ini memang menjadi concern kita. Saya beberapa waktu yang lalu juga melihat bahwa kelas menengah mengalami penurunan, data kita mengalami penurunan yang kontinu dari 2018 sampai dengan 2024 itu turun terus. Cukup signifikan penurunannya. Nah, sementara desain kebijakan kita di APBN kita itu perlindung sosnya lebih mengarah kepada desil 1, desil 2, desil 3. Nah, ini masukan nanti ketika kita akan mulai membahas untuk APBN di 2027 di camp PPKM. Jadi mudah-mudahan pemerintah sudah memasukkan dalam rancangan itu insentif apa yang bisa dideliver dari government kepada middle class kita sehingga mereka bisa strong kembali ataupun kurvanya bisa berbalik dan kemudian menjadi penggerak utama ekonomi kita. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya, yang tidak kalah penting itu adalah fungsi koordinasi antar satu kementerian dengan kementerian yang lain. Dan di dalam kementerian yang sama juga? Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena misalnya 3 hari yang lalu DJP mengatakan akan mereview kembali soal tax amnesty. Tapi kemudian 2 hari yang lalu Menteri Keuangan sudah mengambil alih kebijakan tersebut. Itu bisa menimbulkan keraguan bagi dunia usaha, bagi pelaku usaha, bagi investor dalam negeri terhadap kebijakan yang penuh dengan uncertainty. Nah, itu yang berbahaya sekali. Kalau bisa tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi sehingga apa yang kita canangkan ke depan, kekuatan investor dalam negeri itu adalah kekuatan kita untuk menggerakkan ekonomi kita, Mas Leo. Dan jadi, itu perlu komitmen yang kuat, konsistensi dan keberlanjutan. Dan itu akan disampaikan nanti kepada pemerintah ya? Kita akan bahas dengan pemerintah untuk hal itu. Kita berharap bahwa Prabowo Efek ini benar-benar menyejahterakan kita semua. Kang Samad terima kasih, Mas Fitra terima kasih, dan Mas Faisal terima kasih. Dan pemirsa demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Mas Faisal.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.